Suami sombong naik jabatan langsung ajukan cerai padaku, dia tak tahu aku pewaris utama perusahaan tempat dia jadi budak kerja. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, gedung PT Maju Jaya menjulang tinggi seperti benteng modern yang menyimpan rahasia-rahasia korporat. Perusahaan ini adalah raksasa di bidang teknologi dan manufaktur, dengan cabang di seluruh Indonesia dan bahkan ekspansi ke Asia Tenggara. Di balik dinding kaca yang berkilauan itu, ribuan karyawan bekerja seperti semut, masing-masing dengan mimpi dan ambisi mereka sendiri. Tapi tak seorang pun tahu bahwa pewaris utama perusahaan ini bukanlah seorang pria tua berjas mahal yang duduk di ruang direksi, melainkan seorang wanita muda bernama Maya Sari, yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya demi menjalani kehidupan biasa. Maya lahir dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Bapak Hadi Wijaya, adalah pendiri PT Maju Jaya, seorang visioner yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Ibu Maya telah meninggal saat dia masih kecil, meninggalkan ayahnya yang overprotektif. Sejak kecil, Maya diajari segala hal tentang bisnis, dari membaca laporan keuangan hingga strategi merger. Tapi Maya bosan dengan kehidupan mewah yang penuh protokol. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa, bekerja keras tanpa bantuan nama keluarga. Setelah lulus dari universitas bergengsi di luar negeri, Maya memohon pada ayahnya untuk bekerja di perusahaan sebagai karyawan biasa. Biarkan aku belajar dari bawah, Pak. Aku tak ingin jadi pewaris yang manja, katanya suatu hari di ruang makan rumah mewah mereka di kawasan elit Pondok Indah. Bapak Hadi setuju, tapi dengan syarat, Maya harus menggunakan nama samaran di kantor, dan identitasnya sebagai putri tunggalnya harus dirahasiakan. Begitulah Maya memulai karirnya sebagai staf administrasi di divisi HR, dengan gaji standar dan apartemen sederhana di pinggiran kota. Tak ada mobil mewah, tak ada bodyguard. Hanya Maya, dengan rambut hitam panjangnya yang sering diikat ponytail, dan senyum ramah yang membuat rekan kerjanya merasa nyaman. Ia suka begini, bebas dari sorotan, bisa berteman tanpa motif tersembunyi. Pagi itu, seperti biasa, Maya tiba di kantor pukul 8 pagi. Lift kantor penuh sesak dengan karyawan yang mengantuk, memegang kopi tak keawai. Maya berdiri di pojok, memeriksa email di ponselnya. Tiba-tiba, lift berhenti di lantai 5, dan seorang pria muda masuk dengan tergesa-gesa. Ia memakai kemeja putih yang sedikit kusut, dasi biru yang tergantung longgar, dan tas laptop yang tampak berat. Maaf, gumamnya sambil menyusup ke dalam. Saat lift bergerak lagi, pria itu tak sengaja menabrak bahu Maya, membuat map yang dipegang Maya jatuh. Oh, sorry. Biar saya ambil, katanya cepat, membungkuk untuk mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan. Maya tersenyum, melihat wajahnya yang tampan tapi agak lelah. Matanya coklat hangat, dengan senyum yang menular. Tidak apa-apa, Mas. Terima kasih. Balas Maya sambil membantu. Pria itu mengembalikan map. Saya Andi, dari divisi marketing. Baru seminggu di sini. Masih sering nyasar. Maya, dari HR. Selamat datang di Maju Jaya. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Mereka saling pandang sebentar, dan entah kenapa, ada percikan kecil di udara. Lift berhenti di lantai Maya, dan ia keluar dengan senyum. Andi memandangnya pergi, merasa seperti baru saja bertemu seseorang yang spesial. Andi Pratama adalah tipikal pemuda ambisius dari keluarga sederhana. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ia pindah ke Jakarta setelah lulus kuliah dengan beasiswa. Ayahnya petani, ibunya guru SD. Andi selalu bermimpi besar, naik jabatan, punya rumah sendiri, dan membahagiakan orang tua. Di PT Maju Jaya, ia mulai sebagai junior marketer, dengan gaji yang cukup untuk menyewa kos-kosan kecil. Ia kerja keras, sering lembur, dan punya ide-ide inovatif yang membuat atasan memperhatikannya. Tapi di balik ambisinya, Andi penyayang. Ia suka membantu rekan kerja, dan punya hati yang lembut untuk hal-hal kecil seperti memberi makan kucing liar di parkiran kantor. Beberapa hari setelah pertemuan di lift, Andi dan Maya bertemu lagi di kantin kantor.
Maya sedang makan siang sendirian, membaca buku tentang psikologi bisnis. Andi mendekat dengan nampan makanannya. Boleh gabung? Atau lagi sibuk? Maya mengangkat kepala, tersenyum. Silakan, Mas Andi. Buku ini lagi asyik, tapi company lebih baik. Mereka mulai ngobrol. Andi cerita tentang perjuangannya pindah ke kota besar. Bagaimana ia harus belajar sendiri software marketing karena tak punya akses di desa. Maya mendengar dengan antusias, berbagi cerita tentang hobinya hiking dan membaca. Ia hati-hati menghindari topik keluarga. Bilang saja orang tuanya, biasa saja, di kampung. Andi tertawa lepas, merasa nyaman dengan Maya yang tak sombong meski tampak pintar. Dari situ, pertemuan mereka semakin sering. Kopi setelah jam kerja, jalan-jalan di mall terdekat, atau sekadar chat malam hari. Andi suka cara Maya mendengar. Bagaimana ia memberi saran tanpa menghakimi. Kamu beda, Maya. Kebanyakan cewek di kantor ini sibuk gosip atau pamer. Kamu asli. Maya tersipu. Ia suka Andi karena ia tulus. Tak seperti pria-pria yang mendekatinya dulu saat tahu statusnya. Andi melihatnya sebagai Maya biasa. Ambisi Andi juga menginspirasi Maya. Ia ingat bagaimana ayahnya mulai dari bawah. Tapi ada tanda kecil. Andi sering bicara tentang naik jabatan dan sukses besar. Suatu hari, aku mau jadi direktur. Beli rumah buat orang tua. Mobil bagus. Kamu pasti bisa ikut. Maya, kalau kita bareng. Maya tersenyum. Tapi dalam hati ia khawatir. Apakah ambisi itu akan mengubahnya? Pacaran mereka berlangsung singkat. Hanya 6 bulan. Andi melamar Maya di sebuah taman kecil dekat kantor. Dengan cincin sederhana yang ia cicil. Maya, aku tahu kita baru kenal. Tapi aku yakin. Mau jadi istriku. Maya menangis bahagia. Ia setuju. Tapi dengan satu rahasia besar. Identitasnya. Ia bilang pada ayahnya. Yang setuju asal Andi terbukti layak. Pernikahan mereka sederhana. Di sebuah masjid kecil. Dihadiri keluarga dekat. Andi bangga. Merasa seperti pangeran yang menikahi gadis impian. Maya, di balik gaun pengantinnya, berharap rahasianya tak akan merusak segalanya. Kehidupan pernikahan dimulai di apartemen kecil yang mereka sewa. Andi masih ambisius. Sering pulang malam karena lembur. Tapi ia penyayang. Memasak sarapan untuk Maya, memeluknya saat lelah. Aku lakuin ini buat kita. Sayang, suatu hari, kita punya rumah besar. Maya mendukung, diam-diam menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Andi mendapat kesempatan. Tapi konflik kecil muncul. Andi mulai iri dengan rekan kerja yang punya mobil mewah. Lihat si Budi, baru naik jabatan langsung beli Avanza. Aku harus lebih keras lagi. Maya menggeleng. Yang penting bahagia, Mas. Bukan soal materi. Andi tertawa. Kamu terlalu polos. Maya, di dunia ini, jabatan dan uang yang bicara. Maya diam, merasa ada retak kecil di hati. Tapi ia yakin, cinta mereka kuat. Pertemuan tak terduga ini, baginya, adalah awal dari cerita indah. Atau begitulah yang ia pikirkan. Hari-hari berlalu, Andi semakin fokus pada karir. Ia ikut pelatihan, presentasi ide, dan mulai bergaul dengan atasan. Maya senang melihatnya berkembang, tapi khawatir ambisinya tumbuh terlalu cepat. Suatu malam, saat mereka tidur, Andi bergumam dalam mimpi. Aku harus naik, harus sukses. Maya memeluknya erat, berdoa agar semuanya baik-baik saja. Di kantor, rumor mulai beredar tentang promosi besar. Andi excited, bilang pada Maya. Ini kesempatanku, sayang. Kalau aku naik, hidup kita berubah. Maya tersenyum tipis. Ia tahu, sebagai pewaris, ia bisa mengubah segalanya. Tapi ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Pertemuan tak terduga itu membawa mereka ke sini. Pernikahan bahagia dengan rahasia yang mengintai. Maya berharap Andi tetap penyayang. Bukan sombong karena ambisi. Tapi nasib punya rencana lain.
Pagi di apartemen kecil Maya dan Andi di daerah Kalibata selalu dimulai dengan aroma kopi tubruk yang menyelinap dari dapur. Cahaya matahari pagi menyusup lewat jendela tipis, menerangi ruang tamu sederhana dengan sofa bekas yang mereka beli di pasar loak dan meja makan kayu yang sedikit goyah. Maya, seperti biasa, bangun lebih dulu. Ia berdiri di depan kompor, mengaduk telur dadar dengan hati-hati sambil mendengarkan radio yang memutar lagu-lagu pop Indonesia. Andi masih meringkuk di ranjang, terbungkus selimut tipis, mendengkur pelan setelah malam yang panjang di kantor. Maya tersenyum kecil saat mengingat betapa Andi bersikeras membeli kompor gas itu meski tabungan mereka pas-pasan. Kita harus punya dapur layak. Maya, biar kamu masak enak buat aku, katanya waktu itu sambil mengedipkan mata. Maya tak keberatan hidup sederhana. Baginya, kehidupan ini adalah pelarian dari kemewahan yang membelenggunya selama bertahun-tahun. Di apartemen ini, ia bukan pewaris PT Maju Jaya, bukan Putri Hadi Wijaya. Ia hanya Maya, istri Andi, yang setiap hari naik ojek online ke kantor dan sesekali lupa membayar tagihan listrik. Setelah menyiapkan sarapan, telur dadar, nasi goreng sisa semalam, dan teh manis, Maya berjalan ke kamar dan mengguncang bahu Andi pelan. Mas, bangun. Nasi gorengnya udah siap. Nanti telat ke kantor. Andi menguap lebar, menggosok matanya yang masih merah karena kurang tidur. Kamu bidadari apa istri sih? Kok pagi-pagi udah bikin aku pengen nikah lagi? Candanya sambil mencubit pipi Maya. Maya tertawa, menepis tangannya. Udah, mandi dulu. Bau keringat nih. Mereka duduk di meja makan, berbagi cerita kecil seperti pasangan baru pada umumnya. Andi bercerita tentang presentasi yang ia siapkan untuk rapat divisi marketing minggu depan. Kalau ini sukses, Maya, aku bisa naik jadi koordinator tim. Bayangin, gaji naik, kita bisa pindah ke apartemen yang lebih bagus. Maya mengangguk, mengunyah nasi goreng perlahan. Aku yakin kamu bisa, Mas, tapi jangan lupa istirahat. Kemarin pulang jam berapa? Andi menggaruk kepala, sedikit tertunduk. Tadi malam rapat sama tim sampai jam 11. Maaf ya, sayang, nggak bilang. Aku nggak mau buat kamu khawatir. Maya tersenyum, tapi ada sedikit rasa tidak nyaman di dadanya. Andi memang pekerja keras, tapi akhir-akhir ini ia semakin sering pulang larut. Maya tahu itu bagian dari ambisinya. Tapi ia juga merindukan malam-malam saat mereka duduk bersama di sofa, menonton film murahan sambil makan popcorn. Sekarang, Andi lebih sering membawa laptop keranjang, mengetik laporan sampai tertidur. Hari itu, seperti biasa, mereka berangkat ke kantor bersama. Di dalam ojek online, Andi memegang tangan Maya erat. Kamu tahu, Maya, aku kerja keras begini buat kita. Aku mau kasih kamu hidup yang lebih baik. Rumah besar, mobil, liburan ke Bali. Kamu pantas dapat yang terbaik. Maya memandangnya. Matanya lembut. Aku udah bahagia, Mas. Asal kita bareng. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Andi tersenyum, tapi ada kilatan di matanya. Seperti ia tak sepenuhnya percaya bahwa kebahagiaan bisa sesederhana itu. Di kantor PT Maju Jaya, Maya kembali menjadi staf administrasi biasa. Ia duduk di meja kecil di sudut ruangan HR, mengetik data karyawan baru dan memeriksa absensi. Sesekali, ia mencuri pandang ke arah ruangan marketing di lantai sebelah, tempat Andi bekerja. Ia suka melihat Andi berjalan cepat dengan map di tangan, berbicara penuh semangat dengan rekan kerjanya. Tapi ada juga saat-saat ketika ia melihat Andi menatap iri pada Budi, rekan kerjanya yang baru saja membeli mobil baru setelah promosi. Sore itu, saat istirahat makan siang, Maya duduk di kantin bersama beberapa teman dari HR. Mereka mengobrol tentang gosip kantor, siapa yang dapat bonus, siapa yang pacaran diam-diam. Tiba-tiba, Rina, teman Maya yang paling cerewet, menyinggung Andi. Maya, suamimu itu lagi on fire, ya? Katanya presentasinya minggu lalu bikin Pak Dirga kagum. Nanti naik jabatan. Loh. Maya tersenyum kecil. Doain aja, Rin. Dia emang kerja keras. Tapi,
Jangan-jangan kalau Andi naik jabatan, dia lupa sama kamu, ya? Hahaha, bercanda. Rina tertawa, tapi Maya hanya mengangguk. Tak tahu kenapa kata-kata itu terasa seperti duri. Malam itu, Andi pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sekotak donat dari toko favorit Maya. Buah tangan buat istriku tersayang, katanya sambil mencium kening Maya. Mereka duduk di sofa, berbagi donat sambil menonton acara komedi di TV. Momen seperti ini yang membuat Maya merasa bahwa rahasianya, identitasnya sebagai pewaris, tidak penting. Yang penting adalah Andi, pria yang mencintainya apa adanya. Tapi di tengah tawa mereka, ponsel Andi berbunyi. Ia melirik layar, lalu buru-buru mematikan notifikasi. Maya pura-pura tidak melihat, tapi ia sempat menangkap nama, Budi, di layar. Siapa, Mas? Tanyanya santai. Oh, cuma Budi. Ngajak nongkrong, tapi aku bilang aku lagi sama kamu. Jawab Andi cepat, tapi ada nada gugup di suaranya. Maya mengangguk, memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Andi masih penyayang, tapi ia mulai sering membandingkan diri dengan orang lain. Budi udah punya mobil. Maya, aku harus kejar. Aku nggak mau kalah, katanya suatu malam sambil menatap layar laptop. Maya hanya mengelus punggungnya. Kamu nggak perlu kejar siapa-siapa, Mas. Kamu udah cukup. Andi menoleh, matanya penuh ambisi. Kamu nggak ngerti, Maya. Di dunia ini, kalau nggak maju, kamu tertinggal. Kalimat itu terngiang di kepala Maya saat ia berbaring di ranjang malam itu. Di sampingnya, Andi sudah tertidur, memeluk laptopnya seperti benda berharga. Maya menatap langit-langit, memikirkan rahasianya. Ia tahu, sebagai pewaris PT Maju Jaya, ia bisa memberikan Andi semua yang ia inginkan. Jabatan, mobil, rumah mewah. Tapi ia tak ingin itu. Ia ingin Andi mencintainya sebagai Maya biasa, bukan sebagai pewaris. Beberapa minggu kemudian, presentasi besar Andi berjalan sukses. Maya, dari balik layar, memastikan laporan Andi sampai ke tangan direktur dengan rekomendasi diam-diam dari ayahnya. Ia tak memberitahu Andi, tentu saja. Ia hanya ingin suaminya bahagia. Saat Andi pulang malam itu, wajahnya berseri-seri. Maya, aku dapat pujian dari Pak Dirga. Katanya, aku kandidat kuat buat koordinator tim. Maya memeluknya erat. Aku bangga sama kamu, Mas. Andi mencium keningnya, tapi matanya tak sepenuhnya tertuju pada Maya. Ia menatap ke arah jendela, seperti melihat mimpi-mimpi besar di luar sana. Ini baru awal, Maya. Aku bakal bawa kita ke puncak. Maya tersenyum, tapi hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran kecil. Ambisi Andi tumbuh, dan bersama itu, ada bayangan kesombongan yang mulai muncul. Di kantor, ia mulai lebih sering bergaul dengan Budi dan teman-teman, elit, lainnya, menghadiri acara minum kopi di kafe mahal yang dulu ia anggap boros. Maya memilih diam, berharap ini hanya fase. Tapi suatu sore, saat Maya sedang merapikan meja Andi yang berantakan, ia menemukan catatan kecil di buku agendanya. Tulisan tangan Andi, rapi dan penuh tekad. Jadi manajer dalam 2 tahun. Beli mobil. Buktikan ke dunia aku bisa. Maya menutup buku itu. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ambisi itu baik. Tapi ada sesuatu di tulisan itu yang terasa dingin. Seperti Andi sedang berlari menuju sesuatu yang tak termasuk dirinya. Malam itu, saat mereka tidur, Maya memeluk Andi lebih erat dari biasanya. Aku sayang kamu, Mas, bisiknya. Andi, setengah tidur, bergumam. Aku juga, Maya. Tapi aku harus sukses buat kita. Maya menutup mata, berdoa agar kebahagiaan mereka tetap utuh. Tapi di dalam hati, ia tahu, rahasianya sebagai pewaris mungkin akan menjadi ujian terbesar bagi cinta mereka. Pagi di apartemen Maya dan Andi mulai terasa berbeda. Aroma kopi yang biasanya menyambut Andi saat bangun kini sering digantikan oleh keheningan, karena Maya sudah berangkat lebih dulu ke kantor. Andi,
yang dulu selalu bangun pagi untuk memeluk istrinya, sekarang lebih sering terjaga larut malam, menatap layar laptop dengan mata merah. Ambisinya seperti api yang semakin membara, menyala terang tapi juga mulai membakar hal-hal kecil di sekitarnya. Maya merasakannya, tapi ia memilih untuk tetap mendukung, berharap ini hanya fase sementara dalam pernikahan mereka yang masih muda. Hari itu, Andi duduk di meja makan sendirian, mengunyah roti tawar sambil membaca email dari atasan. Presentasi suksesnya minggu lalu membuka pintu baru. Ia diundang ke rapat strategi divisi, sesuatu yang biasanya hanya untuk level manajer. Ini kesempatan emas, Maya. Katanya kemarin malam saat Maya bertanya kenapa ia pulang jam 12 malam. Maya hanya tersenyum, memijat bahunya yang tegang. Aku dukung kamu, Mas. Tapi jangan lupa makan malam ya. Di kantor PT Maju Jaya, Andi berjalan dengan langkah lebih percaya diri. Kemejanya kini lebih rapi, dasinya selalu lurus, dan ia mulai memakai jam tangan yang ia beli cicil dari bonus kecilnya. Rekan kerjanya memperhatikan perubahan itu. Budi, teman dekatnya di divisi marketing, sering menggodanya. Wah, Andi, lagi nyiapin diri jadi bos ya? Hati-hati. Nanti istri ditinggal di rumah. Andi tertawa, tapi ada nada serius di baliknya. Istriku ngerti kok, Bud. Maya orangnya sederhana. Dia nggak butuh macem-macem. Yang penting aku sukses. Dia ikut senang. Budi mengangkat alis. Sederhana? Kamu beruntung. Istriku aja minta beli tas branded tiap bulan. Maya emang beda. Andi mengangguk. Tapi dalam hati ia mulai membandingkan. Maya memang sederhana. Baju kerjanya selalu yang sama. Tak pernah minta perhiasan atau liburan mewah. Dulu, itu yang membuat Andi jatuh cinta. Tapi sekarang, saat ia bergaul dengan orang-orang sukses seperti Budi yang punya istri glamor, Andi mulai merasa Maya terlalu polos. Dia nggak ambisius seperti aku. Gumamnya dalam hati saat melihat Maya lewat di koridor kantor, membawa tumpukan map HR dengan senyum ramah. Maya, dari meja kerjanya, sering mencuri pandang ke arah Andi. Ia tahu suaminya sedang naik daun. Diam-diam, ia telah berbicara dengan ayahnya melalui telepon rahasia, memastikan Andi mendapat proyek-proyek menantang yang bisa menonjolkan bakatnya. Pak, tolong beri Andi kesempatan di tim ekspansi, katanya suatu malam saat menelepon dari kamar mandi, agar Andi tak mendengar. Bapak Hadi Wijaya, dari ruang kerjanya yang megah di lantai puncak gedung, tersenyum. Kamu yakin, Nak? Jangan sampai dia tahu siapa kamu sebenarnya. Aku yakin, Pak. Biar dia capai sendiri. Jawab Maya tegas. Tapi dukungan itu mulai terasa seperti beban. Andi semakin jarang pulang tepat waktu. Malam itu, saat Maya menunggu di apartemen dengan masakan favorit Andi, rendang yang ia masak berjam-jam, ponsel Andi berdering. Halo, Bud? Ya, aku ikut. Meeting after office di kafe itu? Oke. Andi menutup telepon, menatap Maya dengan ekspresi bersalah. Sayang, aku harus pergi. Ada diskusi penting sama tim. Maaf ya, rendangnya nanti aku makan besok. Maya menahan napas, tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Mas. Kerja dulu. Aku simpan di kulkas. Andi mencium pipinya cepat, lalu pergi. Maya duduk sendirian di meja makan, menatap piring kosong. Ini bukan pertama kalinya. Seminggu terakhir, Andi lebih sering nongkrong dengan Budi dan kawan-kawan setelah jam kerja, bicara tentang strategi bisnis dan peluang karir. Maya tahu itu penting, tapi hatinya mulai terluka. Apakah ambisinya lebih penting dari aku? Pikirnya. Keesokan harinya, di kantor, konflik kecil pertama muncul. Maya dan Andi bertemu di kantin saat istirahat. Andi duduk bersama Budi dan dua rekan lain, tertawa lepas. Maya mendekat, membawa nampan makanannya. Mas, boleh gabung? Andi tersenyum, tapi ada keraguan sesaat. Tentu, sayang. Duduk sini. Obrolan berlanjut tentang proyek baru. Budi bercerita tentang istri barunya yang bekerja di bank, punya gelar master. Dia ambisius banget,
Bantu aku networking. Kamu beruntung, Andi, punya istri seperti Maya yang suportif. Maya merasa seperti ada duri di kata-kata itu. Maksudnya gimana, Mas Budi? Budi tergagap. Nggak apa-apa. Maksudku, Maya kan kerja di HR, stabil. Nggak kayak istriku yang sibuk karir sendiri. Andi tertawa, tapi Maya melihat ada setuju di matanya. Saat mereka pulang bersama sore itu, Maya tak tahan lagi. Di dalam taksi online, ia bertanya pelan. Mas, kamu malu sama aku ya? Karena aku cuma staf biasa. Andi terkejut. Apa sih, Maya? Nggak gitu. Aku cuma pengen kita maju bareng. Kamu kan pintar. Kenapa nggak coba naik jabatan juga? Jangan cuma puas di HR. Maya menatapnya tajam. Aku suka kerjaanku. Mas, nggak semua orang harus ambisius seperti kamu. Andi menghela napas. Kamu terlalu sederhana. Maya, di dunia ini, kalau nggak ambisius, kamu tertinggal. Lihat Budi, istrinya bantu dia naik. Kamu dukung aku dari rumah aja. Kata-kata itu seperti tamparan. Maya diam sepanjang perjalanan. Air matanya menetes pelan. Di apartemen, ia masuk kamar mandi dan menangis diam-diam. Andi, di luar, merasa bersalah tapi tak mau minta maaf. Dia harus ngerti, pikirnya. Ambisi Andi semakin membara. Ia mulai ikut kursus online tentang leadership, membaca buku-buku bisnis, dan bahkan membeli baju baru untuk tampil lebih profesional. Maya mendukung secara finansial, meski tabungan mereka menipis. Gunakan aja kartu kreditku, katanya suatu hari. Andi tak tahu bahwa kartu itu sebenarnya dari rekening rahasia Maya, yang didanai oleh ayahnya. Suatu malam, saat Andi lembur di kantor, Maya menelepon ayahnya. Pak, Andi semakin ambisius. Aku takut dia berubah. Bapak Hadi diam sejenak. Nak, uji dia. Beri dia promosi kecil. Lihat reaksinya. Kalau dia sombong, mungkin dia bukan yang tepat. Maya menggeleng dalam hati. Aku masih sayang dia, Pak. Tapi nasib berkata lain. Beberapa hari kemudian, Andi mendapat email promosi. Ia naik jadi koordinator tim marketing. Maya tahu itu hasil pengaruhnya. Tapi ia tak bilang. Andi pulang malam itu dengan bunga dan coklat. Maya, aku naik jabatan. Gaji naik 30%. Maya memeluknya. Bahagia melihat kegembiraannya. Selamat, Mas. Aku bangga. Malam itu, mereka rayakan dengan makan malam romantis di apartemen. Andi bicara panjang lebar tentang rencananya. Beli mobil, pindah rumah, bahkan punya anak nanti. Maya mendengar. Tapi ada kekhawatiran. Andi mulai bilang, dengan jabatan ini, aku bisa bergaul dengan orang-orang penting. Kamu harus ikut, Maya. Jangan cuma di rumah. Maya tersenyum tipis. Aku akan usaha, Mas. Tapi di balik senyum itu, konflik tumbuh. Andi mulai mengkritik Maya lebih sering. Kenapa bajumu gitu terus? Coba beli yang lebih bagus. Atau, kamu nggak punya teman di level atas ya? Aku butuh networking. Maya menahan diri, tapi hatinya mulai retak. Ia hampir ketahuan identitasnya saat ayahnya menelepon tak sengaja. Dan Andi mendengar suara, "Nak," dari ponsel. Siapa itu? Tanya Andi curiga. Oh, saudara jauh. Bohong Maya cepat. Hati berdegup. Andi mengangguk. Tapi matanya penuh tanya. Twist kecil itu membuat Maya lebih hati-hati. Ia tahu, rahasianya tak bisa bertahan selamanya. Ambisi Andi seperti api yang tak terkendali. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kantor, bahkan akhir pekan. Maya sendirian lebih sering, memasak untuk satu orang, menonton TV sendirian. Suatu malam, saat Andi pulang mabuk setelah meeting dengan tim, ia bergumam. Aku harus lebih tinggi lagi. Maya, dia nggak ngerti. Maya mendengar. Air matanya jatuh. Ambisi yang membara itu mulai membakar cinta mereka. Dan Maya bertanya-tanya.
Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Di kantor, rumor promosi besar beredar. Andi excited, bilang pada Maya. Ini langkah selanjutnya. Aku bakal jadi manajer senior. Maya tersenyum, tapi dalam hati ia tahu, ini ujian terbesar. Apakah Andi akan tetap penyayang? Atau kesombongan akan mengambil alih? Pagi di PT Maju Jaya terasa lebih cerah bagi Andi. Cahaya matahari yang menyusup melalui jendela kaca gedung tinggi itu seolah menyinari jalan karirnya yang semakin menanjak. Andi berdiri di depan cermin di toilet kantor, merapikan dasinya yang baru, berwarna biru gelap dengan motif halus, hadiah dari Maya yang ia pakai dengan bangga. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Email yang ia terima semalam dari Departemen HR membuat jantungnya berdegup kencang. Selamat, Anda telah dipromosikan menjadi manajer senior divisi marketing. Silakan datang ke ruang direksi pukul 10 pagi untuk penyerahan surat resmi. Andi tak percaya. Promosi ini datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hanya 6 bulan setelah naik jadi koordinator tim. Dan sekarang ia loncat ke level manajer senior? Ia ingat betapa ia bekerja keras, lembur hingga larut, ide-ide inovatif untuk kampanye produk baru, dan networking dengan atasan. Tapi diam-diam, ia tak tahu bahwa promosi ini bukan semata hasil usahanya. Maya, dari balik layar, telah menggunakan pengaruhnya sebagai pewaris untuk mendorong nama Andi ke daftar prioritas. Ayahnya, Bapak Hadi, setuju setelah melihat laporan kinerja Andi. Biarkan dia naik. Nak, lihat apakah dia tetap rendah hati, kata Bapak Hadi melalui telepon rahasia. Andi berjalan ke meja kerjanya dengan langkah ringan, menyapa rekan-rekan dengan senyum lebar. Budi, yang duduk di sebelahnya, langsung menyadari. Wah, Andi, muka lo cerah banget. Ada apa? Menang lotre. Andi tertawa, tapi tak langsung bilang. Nanti aja, Bud. Tunggu pengumuman resmi. Sementara itu, di divisi HR, Maya duduk di mejanya, mengetik data dengan tangan gemetar. Ia tahu hari ini adalah hari besar bagi Andi. Ia sengaja tak bilang apa-apa semalam, ingin Andi terkejut dan bahagia. Tapi di dalam hati, ada kekhawatiran. Ambisi Andi yang membara belakangan ini membuatnya semakin sombong. Ia sering membandingkan diri dengan orang lain, dan Maya takut promosi ini akan memperburuk sikapnya. Semoga dia tetap seperti dulu, gumam Maya dalam hati sambil melirik jam. Pukul 10 pagi mendekat. Di ruang direksi, suasana formal. Pak Dirga, Direktur Marketing, berdiri di depan meja panjang, memegang surat promosi. Andi masuk dengan percaya diri, tapi jantungnya berdegup. Selamat, Andi. Kinerja Anda luar biasa. Mulai hari ini, Anda manajer senior. Gaji naik 2 kali lipat, bonus tahunan, dan kendaraan dinas. Andi terpana. Terima kasih, Pak. Saya tak menyangka secepat ini. Pak Dirga tersenyum. Ini hasil kerja keras Anda. Tapi ingat, tanggung jawab lebih besar. Anda harus pimpin tim ekspansi ke pasar baru. Andi mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang. Mobil dinas, gaji besar, status baru. Saat keluar dari ruangan, ia langsung telepon Maya. Sayang, aku naik jabatan. Manajer senior. Kita rayakan malam ini. Maya, di ujung telepon, tersenyum lebar meski hatinya campur aduk. Selamat, Mas. Aku bangga banget. Nanti aku masak spesial ya. Siang itu, berita promosi Andi menyebar seperti api di kantor. Rekan-rekan memberi selamat. Budi memeluknya. Lo emang jago, Di. Sekarang lo bos gue dong. Andi tertawa sombong. Ya, sekarang lo harus panggil gue Pak Andi. Hahaha. Maya mendengar gosip itu dari teman-temannya di HR. Rina mendekat, berbisik. Maya, suamimu naik jabatannya? Wah, sekarang lo istri manajer. Pasti hidup lo berubah. Maya menggeleng. Nggak gitu juga, Rin. Yang penting dia bahagia. Tapi dalam hati, Maya tahu perubahan sudah dimulai. Pulang kantor, Andi menjemput Maya dengan mobil dinas baru,
Sebuah sedan hitam mengkilap yang diberikan perusahaan. Naik. Sayang. Ini mobil kita sekarang. Maya naik. Tapi merasa aneh. Andi mengemudi dengan percaya diri berlebih. Memamerkan fitur mobil. Lihat. AC-nya dingin banget. Audio sistem premium. Ini baru level manager. Maya. Di apartemen, Andi langsung buka champagne murah yang ia beli di minimarket. Cheers buat kesuksesan kita, katanya sambil memeluk Maya. Maya tersenyum, tapi matanya melihat perubahan. Andi bicara non-stop tentang rencana baru, pindah ke apartemen mewah, beli perabotan baru, bahkan liburan ke Singapura. Dengan gaji ini, kita bisa hidup enak. Maya, kamu nggak perlu kerja lagi kalau mau. Biar aku yang cari uang. Maya terkejut. Aku suka kerjaku. Mas, nggak usah gitu. Andi menggeleng. Kamu terlalu sederhana. Sekarang statusku beda. Istri manajer harus matching dong. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Maya diam. Malam itu, saat mereka tidur, Andi memeluknya. Tapi pikirannya jelas di tempat lain, di mimpi suksesnya. Keesokan harinya, perubahan Andi semakin nyata. Di kantor, ia mulai bergaul dengan kalangan atas, direktur lain, mitra bisnis. Ia ikut makan siang di restoran mahal dekat kantor, bersama Budi dan orang-orang berpengaruh. Maya melihat dari jauh, saat Andi lewat di koridor tanpa menyapa. Mungkin lupa, atau sengaja karena sedang bicara dengan atasan. Sore itu, Andi pulang dengan tas belanjaan. Ini buat kamu, sayang. Baju baru, biar matching sama aku. Maya membuka tas. Dress mahal, sepatu high heel. Mas, ini mahal banget. Kita bisa hemat dulu. Andi tertawa. Hemat apa? Sekarang aku manajer senior. Kita harus tampil beda. Besok ada acara perusahaan. Kamu ikut ya? Biar orang tahu istriku cantik. Maya setuju, tapi hatinya berat. Di acara itu, di sebuah hotel bintang 5, Andi memperkenalkan Maya dengan bangga, tapi ada nada sombong. Ini istriku, Maya. Dia kerja di HR, tapi sekarang mungkin resign aja. Kan aku udah sukses. Para tamu tertawa, tapi Maya merasa seperti aksesoris. Ia tersenyum paksa, tapi dalam hati terluka. Andi semakin materialistis. Bicara tentang mobil mewah, rumah di kawasan elit, bahkan mulai iri dengan direktur yang punya yacht. Suatu malam, saat Maya memasak, Andi masuk dengan wajah berseri. Maya, aku ketemu cewek cantik di acara tadi. Namanya Lisa, anaknya mitra bisnis. Dia single, kaya raya. Tapi aku kan udah punya kamu. Maya membeku. Kenapa bilang gitu, Mas? Andi tergagap. Bercanda. Tapi serius, dengan statusku sekarang, banyak yang naksir. Kamu harus jaga penampilan. Maya menahan air mata. Ia hampir ungkap rahasianya saat itu, bahwa ia pewaris perusahaan, bahwa promosinya dibantu diam-diam. Tapi ia tahan. Aku mau lihat seberapa jauh dia berubah, pikirnya. Hari-hari berikutnya, Andi semakin jauh. Ia sering pulang malam, bilang, meeting, tapi Maya curiga. Ia lihat chat di ponsel Andi, tak sengaja pesan dari Lisa. Kapan dinner lagi, Pak Andi? Hati Maya hancur, tapi ia tetap tenang. Di kantor, sebagai pewaris rahasia, ia mulai memantau Andi lebih ketat. Ia tahu Andi mulai sombong dengan bawahan, memerintah seenaknya. Twist muncul saat rapat besar. Andi presentasi proyek baru, penuh percaya diri. Tapi di akhir, Pak Dirga bilang, bagus, Andi. Tapi ingat, promosi ini berkat dukungan dari atas. Andi mengangguk, tapi tak sadar, atas, itu termasuk Maya. Malam itu, Andi pulang mabuk, bergumam, aku pantas lebih. Maya dia biasa aja. Maya mendengar, air matanya jatuh. Promosi yang mengejutkan itu membawa kebahagiaan sesaat, tapi juga benih kehancuran. Andi semakin sombong, materialistis.
Dan Maya mulai curiga ada selingkuhan. Ia tahu, saatnya bersiap untuk konfrontasi. Tapi belum sekarang. Ia ingin Andi jatuh lebih dulu, untuk belajar. Di rumah orang tuanya, yang Andi tak tahu, Maya bertemu ayahnya. Pak, Andi berubah. Dia sombong sekarang. Bapak Hadi menghela napas. Sabar, nak. Biarkan dia nikmati dulu. Nanti, saat waktunya, ungkap siapa kamu. Maya mengangguk. Hatinya penuh tekad. Promosi itu mengejutkan. Tapi kejutannya baru dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Seperti air mata langit yang tak henti-hentinya. Di apartemen kecil Maya dan Andi, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Meski AC tak dinyalakan. Maya duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, menunggu Andi pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dan ini bukan pertama kalinya Andi terlambat. Sejak promosi menjadi manajer senior 2 bulan lalu, Andi seperti orang lain. Sombong, materialistis, dan semakin jauh. Maya telah mencoba bertahan, mendukung diam-diam sebagai pewaris PT Maju Jaya, tapi retak di hati mereka semakin lebar. Pintu apartemen terbuka pelan, dan Andi masuk dengan jas basah kuyup. Rambutnya acak-acakan, tapi ada aroma parfum wanita yang samar menyelinap bersama angin. Maya bangun, tersenyum paksa. Mas, pulang. Hujannya deras ya? Aku hangatin makanan. Andi tak menjawab langsung. Ia melempar tas kerjanya ke kursi, lalu duduk di seberang Maya. Ekspresinya serius seperti sedang presentasi bisnis. Maya, kita harus bicara. Hati Maya berdegup kencang. Ia duduk kembali. Tangannya gemetar memegang cangkir. Bicara apa, Mas? Kamu capek? Biar aku pijat. Andi menggeleng. Matanya tak menatap Maya langsung. Enggak. Ini penting. Maya, aku pikir kita harus berpisah. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Maya membeku. Cangkirnya hampir jatuh. Berpisah? Maksudnya apa? Mas, kita lagi bertengkar. Andi menghela napas panjang, seperti telah mempersiapkan pidato ini. Cerai. Maya, aku ajukan cerai. Ini bukan karena bertengkar. Ini karena hidup kita beda sekarang. Aku manajer senior. Statusku naik. Aku bergaul dengan orang-orang penting. Punya tanggung jawab besar. Kamu masih staf HR biasa. Sederhana. Kamu nggak bisa ikut ritme aku. Aku butuh pasangan yang bisa matching, yang ambisius, yang bisa bantu networking. Kamu baik, Maya. Tapi kamu nggak pantas lagi buat aku sekarang. Maya merasa dunia berputar. Air matanya menetes pelan. Tapi ia tahan agar tak meledak. Nggak pantas? Mas, kita nikah karena cinta, bukan status. Kamu bilang dulu, aku yang bikin kamu bahagia. Sekarang, karena jabatan, aku nggak pantas. Andi menunduk, tapi suaranya tegas. Dunia berubah. Maya, dulu aku biasa aja, seperti kamu. Tapi sekarang, aku punya mobil dinas, gaji besar, undangan ke acara elit. Kamu nggak bisa ikut. Lihat aja, di pesta kemarin, kamu diam aja, nggak bisa ngobrol sama tamu penting. Aku malu. Maya, aku butuh istri yang bisa berdiri di sampingku, bukan yang cuma masak di rumah. Maya tertawa getir. Air mata semakin deras. Malu. Kamu malu sama aku. Mas, aku dukung kamu dari awal. Aku yang bantu kamu lembur. Yang doain kamu naik jabatan. Sekarang, kamu bilang aku nggak pantas. Andi bangun, berjalan mondar-mandir. Aku tahu kamu dukung aku. Tapi itu nggak cukup. Aku ketemu orang baru. Maya. Lisa, dia anak mitra bisnis. Kaya, ambisius. Dia paham dunia aku. Kita cocok. Nama itu seperti pisau menusuk. Maya ingat chat yang ia lihat diam-diam di ponsel Andi. Dinner, pesan mesra dari Lisa, rekan kerja kaya yang sering muncul di cerita Andi. Jadi, kamu selingkuh? Sama Lisa?
Andi diam sejenak, lalu mengangguk. Ya, sudah sebulan. Dia bantu aku banyak di kantor. Networking, ide bisnis. Kamu nggak bisa kasih itu. Maaf, Maya. Ini demi masa depan aku. Maya berdiri, tangannya mengepal. Ia ingin berteriak, ingin ungkap bahwa ia pewaris PT Maju Jaya, bahwa promosi Andi berkat bantuannya, bahwa perusahaan tempat Andi jadi budak kerja, sebenarnya milik keluarganya. Tapi ia tahan. Belum waktunya. Ia ingin Andi merasakan penyesalan nanti, saat semuanya terungkap. Jadi, kamu pilih dia karena uang dan status? Kamu sombong sekarang, Mas. Jabatan bikin kamu lupa siapa kamu dulu. Andi menggeleng. Ini bukan sombong. Ini realitas. Besok aku ajukan surat cerai ke pengadilan. Kamu bisa ambil barang-barangmu. Aku kasih uang pesangon. Cukup buat kamu hidup sederhana. Maya tertawa dingin. Uang pesangon? Seperti karyawan yang dipecat? Baik, Mas. Aku pergi sekarang juga. Ia masuk kamar, mengemasi tas dengan cepat. Baju, buku, dan barang pribadi. Andi berdiri di pintu, ekspresinya campur aduk, bersalah tapi tegas. Maya, jangan gini. Kita bisa pisah baik-baik. Maya menatapnya tajam. Baik-baik? Kamu yang mulai, Mas. Kamu yang ajukan cerai mendadak ini. Aku pergi, tapi ingat, suatu hari, kamu akan nyesel. Andi diam, tak menahan. Maya keluar apartemen. Hujan masih deras. Ia naik taksi online. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Tujuannya, rumah ayahnya di Pondok Indah. Tempat yang selama ini ia hindari agar hidup sederhana. Di taksi, ia menelepon ayahnya. Pak, aku pulang. Andi, dia ajukan cerai. Suara Bapak Hadi lembut tapi marah. Nak, sabar. Datanglah. Kita bicara. Di rumah mewah itu, Maya tiba basah kuyup. Bapak Hadi memeluknya erat, seperti saat kecil. Ceritakan semuanya, Nak. Maya menangis, menceritakan semuanya. Promosi Andi, kesombongannya, selingkuhan dengan Lisa, dan pengajuan cerai mendadak. Dia bilang aku nggak pantas. Pak, dia tak tahu aku pewaris. Dia pikir aku biasa aja. Bapak Hadi menghela napas. Anak bodoh itu. Promosinya berkat kamu. Tapi biarkan dia. Sekarang, kamu istirahat. Besok, kita rencanakan balas dendam. Maya menggeleng. Bukan dendam, Pak. Aku ingin dia belajar. Aku tetap tenang. Belum ungkap identitas. Keesokan paginya, di kantor, Maya datang seperti biasa, meski matanya bengkak. Ia pura-pura sakit saat rekan bertanya. Andi, di divisi marketing, tampak segar, seperti beban terlepas. Ia bicara dengan budi. Akhirnya, gue pisah sama Maya. Sekarang gue bebas. But, sama Lisa, gue bisa naik lebih tinggi. Budi terkejut. Serius? Maya baik banget loh. Andi mengangkat bahu. Baik tapi nggak cukup. Gue butuh yang lebih. Maya mendengar gosip itu dari Rina. Maya, katanya kamu cerai? Andi bilang ke semua orang. Maya tersenyum tipis. Iya, Rin. Tapi aku baik-baik aja. Di dalam hati, konflik klimaks awal ini membuatnya kuat. Ia pindah keluar rumah. Tapi bukan akhir. Ini awal dari rencana. Maya mulai memantau Andi dari jauh, menggunakan aksesnya sebagai pewaris. Ia tahu Lisa anak mitra bisnis kecil, tapi tak sebanding dengan kekayaannya. Malam itu, di rumah ayahnya, Maya tidur di kamar lamanya, dikelilingi kemewahan yang dulu ia tinggalkan. Ia mimpi buruk. Andi tertawa dengan Lisa, sementara ia sendirian. Bangun dengan air mata, Maya bertekad. Dia tak tahu siapa aku sebenarnya. Saatnya dia rasakan. Hari-hari berikutnya, proses cerai dimulai. Andi ajukan resmi, dengan alasan ketidakcocokan. Maya setuju tanpa perlawanan,
tapi diam-diam konsultasi pengacara keluarga, yang terbaik di Jakarta. Jangan kasih dia apa-apa, Bu, kata pengacara. Maya menggeleng. Biarkan dia pikir menang dulu. Andi, sementara itu, semakin dekat dengan Lisa. Mereka dinner romantis. Andi pamer jabatan. Dengan kamu, aku bisa jadi direktur, katanya pada Lisa. Lisa tersenyum. Pasti. Sayang, ayahku punya koneksi. Tapi Maya tahu, koneksi Lisa tak ada apa-apanya. Di kantor, Andi semakin sombong, memerintah bawahan kasar. Bawahan mulai gosip. Pak Andi berubah sejak promosi. Maya, dari HR, catat semuanya. Ia tetap tenang, bekerja seperti biasa, tapi hatinya terluka dalam. Teman-temannya kasihan, tapi Maya bilang, aku kuat. Suatu sore, Andi bertemu Maya di koridor kantor. Maya, gimana? Surat cerai udah kamu tanda tangan. Maya menatapnya dingin. Udah, Mas. Selamat ya, sama pacar barumu. Andi tergagap. Maya, aku maaf, tapi ini yang terbaik. Maya berlalu, tapi dalam hati. Terbaik buatmu? Tunggu saja. Pengajuan cerai mendadak itu seperti bom, menghancurkan pernikahan mereka. Maya pindah, terluka tapi tegar. Ia belum ungkap identitas, menunggu momen tepat. Konflik ini klimaks awal. Maya mulai rencanakan balik, sementara Andi nikmati kebebasan barunya. Tapi bayangan rahasia Maya mengintai, siap meledak. Di rumah ayahnya, Maya bicara dengan Bapak Hadi. Pak, aku mau ambil alih peran di perusahaan. Tapi diam-diam dulu. Bapak Hadi mengangguk. Bagus. Nak, biarkan Andi jatuh pelan-pelan. Maya tersenyum pertama kalinya sejak cerai. Ini bukan akhir, tapi awal dari pembalasan yang manis. Hujan telah reda di Jakarta, tapi badai di hati Maya masih bergemuruh. Di rumah megah ayahnya di Pondok Indah, Maya duduk di ruang keluarga yang luas, dikelilingi perabotan antik dan lukisan mahal yang dulu ia anggap membosankan. Kini, rumah itu menjadi tempat perlindungan setelah pengajuan cerai mendadak dari Andi. Lampu kristal di atas kepalanya memancarkan cahaya lembut, tapi tak mampu menghangatkan hatinya yang dingin. Maya menatap ponselnya, melihat foto lama dirinya dan Andi di taman kecil saat mereka masih pacaran. Senyum Andi di foto itu tulus. Jauh berbeda dari pria sombong yang kini menghuni hidupnya. Bapak Hadi masuk dengan secangkir teh hijau. Ekspresinya penuh perhatian. Nak, kamu yakin gak mau langsung ungkap siapa kamu? Andi itu perlu pelajaran cepat. Maya menggeleng, menyeruput teh pelan. Belum, Pak. Aku mau dia merasa menang dulu. Biar dia tahu sendiri betapa salahnya dia. Bapak Hadi tersenyum tipis, bangga dengan ketegaran putrinya. Kamu mirip ibumu, keras kepala tapi cerdas. Baiklah, mulai besok, kamu ambil peran di perusahaan. Tapi tetap rahasia, gunakan nama samaran untuk urusan direksi. Maya mengangguk. Ia sudah merencanakan ini, kembali ke PT Maju Jaya bukan sebagai staf HR biasa, tapi sebagai pengambil keputusan di balik layar. Ia ingin memantau Andi, melihat sejauh mana kesombongannya akan membawanya. Aku akan jadi asisten direktur utama dengan nama Maya Sariwati. Gak ada yang tahu kecuali Pak Dirga dan beberapa orang kepercayaan. Malam itu, Maya tidur dengan hati campur aduk. Ia terluka oleh pengkhianatan Andi, tapi ada api kecil di dadanya. Tekad untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita sederhana yang Andi pikirkan. Rahasianya sebagai pewaris PT Maju Jaya adalah senjata terbesarnya, dan ia akan menggunakannya dengan hati-hati. Keesokan paginya, Maya tiba di kantor dengan penampilan baru. Ia tak lagi memakai baju sederhana yang biasa, tapi blazer navy yang elegan dan rok pensil yang pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasanya diikat ponytail kini digerai, memberi kesan profesional. Ia masuk ruang direksi di lantai atas, tempat yang selama ini ia hindari demi hidup sebagai karyawan biasa. Pak Dirga, direktur marketing yang tahu identitasnya, menyambut dengan hormat. Selamat datang,
Non Maya, mulai hari ini, Anda asisten direktur utama. Kami akan umumkan sebagai konsultan khusus, agar tak menarik perhatian. Maya mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya ingin pantau proyek ekspansi, terutama tim Andi. Pak Dirga mengangguk. Matanya penuh pengertian. Saya dengar soal Anda dan Andi. Maaf, Non. Tapi dia memang berubah sejak promosi. Maya tersenyum tipis. Biar saya tangani, Pak. Di lantai bawah, Andi tak tahu apa yang terjadi. Ia sibuk memimpin rapat tim marketing, memamerkan strategi baru untuk ekspansi ke Singapura. Lisa, selingkuhannya, duduk di sampingnya, tersenyum manis sambil mencatat. Andi merasa di puncak dunia, jabatan tinggi, mobil dinas, dan wanita kaya yang mendukung ambisinya. Ini hidup yang gue impikan, pikirnya, melupakan Maya yang kini tinggal di masa lalunya. Tapi di kantor, gosip tentang perceraian mereka menyebar cepat. Rina, teman Maya di HR, mendekati Maya saat istirahat. Maya, kamu kuat banget sih. Andi udah pamer sama cewek baru itu di kantin. Katanya dia lebih cocok sama Lisa. Maya menahan napas, menjaga senyumnya. Biarin, Rin. Aku fokus kerja aja. Tapi di dalam hati, ia mencatat setiap detail. Ia mulai memantau Andi dari sistem perusahaan, menggunakan akses direksi yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia lihat laporan kinerja Andi. Bagus, tapi ada keluhan dari bawahan. Pak Andi suka marah-marah, nggak kayak dulu, tulis salah satu anggota tim. Maya juga tahu Andi sering keluar kantor dengan Lisa untuk meeting klien, tapi sebenarnya dinner romantis. Sore itu, Maya mendapat tugas pertama sebagai asisten direktur, mengevaluasi proyek ekspansi yang dipimpin Andi. Ia duduk di ruang rapat, menyamar sebagai konsultan baru. Andi masuk, tak mengenali Maya karena ia memakai kacamata dan gaya bicara berbeda. Selamat siang, Pak Andi. Saya Maya Sariwati, konsultan khusus. Saya akan pantau proyek Anda, kata Maya dengan nada profesional. Andi mengangguk, sedikit terkejut dengan aura otoritas Maya. Oh, baik, Bu. Proyek ini berjalan lancar. Saya yakin kami bisa masuk pasar Singapura dalam 3 bulan. Maya tersenyum dalam hati. Bagus. Tapi saya dengar ada keluhan dari tim Anda. Leadership Anda perlu diperbaiki. Andi tersinggung, tapi menahan diri. Keluhan? Tim saya baik-baik aja, Bu. Maya tak memaksa. Ia tahu ini baru permulaan. Setelah rapat, ia kembali ke ruang direksi, menulis catatan. Andi sombong, kurang dengar bawahan. Proyek berisiko kalau dia tak berubah. Malam itu, di rumah ayahnya, Maya bicara dengan Bapak Hadi. Pak, Andi benar-benar berubah. Dia pikir Lisa lebih baik karena kaya dan punya koneksi. Dia tak tahu perusahaan ini milik kita. Bapak Hadi mengangguk. Sabar, Nak. Beri dia tugas berat. Uji dia sampai limit. Kalau dia gagal, dia akan sadar sendiri. Maya setuju. Ia mulai merancang tugas sulit untuk Andi. Proyek ekspansi dengan tenggat ketat dan anggaran terbatas. Ia ingin lihat apakah Andi benar-benar sehebat yang ia pikirkan, atau hanya besar mulut karena promosi. Sementara itu, Andi semakin terlena. Ia dan Lisa semakin terang-terangan. Jalan bareng di mall, foto mesra di media sosial. Andi bahkan pindah ke apartemen baru yang disewa Lisa, meninggalkan apartemen kecil yang penuh kenangan dengan Maya. Di kantor, ia mulai ceroboh, laporan telat, marah-marah ke bawahan, dan terlalu percaya diri. Twist besar muncul saat Maya, sebagai konsultan, menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan Andi. Ada pengeluaran tak wajar, dinner mewah yang diklaim sebagai biaya klien. Maya tahu itu untuk Lisa. Ia simpan bukti itu. Belum konfrontasi. Belum waktunya, pikirnya. Di sisi lain, Andi mulai merasa tekanan. Proyek ekspansi yang Maya berikan ternyata lebih sulit dari dugaan. Klien Singapura menuntut revisi besar, dan bawahan Andi mulai protes.
Pak Andi cuma perintah, nggak bantu. Keluh salah satu anggota tim KHR. Maya, dari balik layar, mencatat semuanya. Ia juga dengar gosip. Lisa mulai meminta Andi belikan barang mewah, menguras tabungannya. Andi, yang terlena jabatan, tak sadar ia sedang dimanfaatkan. Suatu malam, Maya duduk di kamarnya, melihat foto pernikahan mereka. Air matanya menetes. "Kenapa kamu berubah, Mas?" bisiknya. Tapi ia cepat hapus air mata, mengingatkan diri, ia bukan lagi Maya biasa. Ia pewaris PT Maju Jaya, dan Andi tak tahu itu. Di kantor, Andi mulai dengar rumor tentang konsultan baru yang dekat dengan direktur utama. Katanya dia orang penting, punya kuasa besar, bisik Budi. Andi cuma tertawa. "Gue nggak peduli konsultan. Gue manajer senior, Bud. Gue yang pegang kendali." Maya, mendengar itu dari Rina, tersenyum dingin. "Pegang kendali? Kita lihat berapa lama." Rahasia Maya tetap terpendam, seperti bom waktu. Andi, di puncak kesombongannya, tak sadar bos besar perusahaan adalah ayah Maya. Maya mulai mainkan peran barunya dengan hati-hati, menyiapkan jebakan untuk Andi. Cinta lamanya masih ada, tapi luka pengkhianatan lebih kuat. Ia ingin Andi belajar, tapi dengan cara yang pahit. Malam itu, Maya menulis di jurnalnya, "Andi, kamu pikir kamu menang, tapi rahasiaku akan hancurkan duniamu." Di luar, Jakarta tidur, tapi badai besar akan datang. Maya, pewaris rahasia, siap melangkah ke tahap berikutnya. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah meramalkan badai yang akan datang dalam kehidupan Andi. Di gedung megah PT Maju Jaya, Maya berjalan dengan langkah tegas menuju ruang direksi di lantai puncak. Penampilannya sebagai Maya Sariwati, konsultan khusus, kini semakin meyakinkan. Blazer hitam yang dipadukan dengan kemeja sutra putih, kacamata berbingkai tipis, dan rambutnya yang ditata rapi. Tidak ada lagi jejak Maya, staf HR sederhana yang dulu dikenal Andi. Kini, ia adalah wanita berwibawa yang memegang kendali di balik layar, siap menjalankan rencana yang telah ia susun dengan cermat. Rahasia sebagai pewaris PT Maju Jaya tetap terjaga, tapi Maya mulai memainkan kartu-kartunya, dan Andi adalah target utama. Di ruang direksi, Maya bertemu dengan Pak Dirga dan beberapa eksekutif senior. Mereka tahu identitas aslinya, tapi hormat pada keinginan Maya untuk tetap anonim. "Non Maya, proyek ekspansi ke Singapura yang dipimpin Andi mulai bermasalah," kata Pak Dirga, menunjukkan laporan di tabletnya. "Klien komplain soal tenggat waktu, dan ada keluhan dari timnya. Andi terlalu agresif, kurang mendengar." Maya menatap laporan itu, matanya dingin. "Baik, Pak, beri dia tugas tambahan. Proyek baru dengan anggaran ketat dan tenggat lebih pendek. Saya ingin lihat bagaimana dia handle tekanan." Pak Dirga mengangguk, tapi ada kekhawatiran di matanya. "Andi berbakat, Non. Tapi sikapnya akhir-akhir ini sombong. Dia pikir dia tak tergantikan." Maya tersenyum tipis. "Kita lihat seberapa tak tergantikan dia." Sementara itu, di lantai marketing, Andi duduk di ruangannya yang baru, lengkap dengan papan nama, Andi Pratama, manajer senior. Ia sedang mengobrol dengan Lisa, yang kini sering muncul di kantor sebagai konsultan eksternal, berkat koneksi ayahnya. Lisa, dengan gaun desainer dan tas branded, tersenyum manis sambil memegang lengan Andi. "Sayang, proyek ini bakal bikin nama kamu besar. Ayahku bilang dia bisa bantu negosiasi sama klien Singapura." Andi tersenyum lebar, merasa tak terhentikan. "Dengan kamu di sisiku, Lisa, aku bisa jadi direktur dalam setahun." Maya nggak pernah ngerti ambisiku. Lisa tertawa, tapi ada kilatan licik di matanya. "Maya? Oh, dia cuma beban. Andi, sekarang kamu level lain. Fokus sama aku aja." Andi mengangguk, tapi ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Ia cepat mengusirnya, fokus pada mimpi besar, jabatan lebih tinggi, rumah mewah, dan status yang disegani.
Ia tak tahu bahwa setiap langkahnya dipantau Maya dari lantai atas. Hari itu, Andi mendapat email dari direksi, tugas baru untuk memimpin proyek peluncuran produk di Malaysia, dengan anggaran terbatas dan tenggat 2 bulan. Apa-apaan ini? Gerutunya pada Budi. Proyek Singapura aja udah penuh tekanan. Sekarang ditambah ini. Budi mengangkat bahu. Lo kan manajer senior. Mungkin mereka uji lo. Andi mengangguk. Tapi ada kemarahan di dadanya. Ia merasa direksi sengaja menyulitkannya. Di rapat tim sore itu, ia memerintah dengan kasar. Kalian harus kerja lebih keras. Kalau enggak, jangan harap bonus. Bentaknya pada bawahan yang mulai kesal. Salah satu anggota tim, Dika, berani bicara. Pak, anggaran ini terlalu kecil untuk target sebesar ini. Kita butuh bantuan. Andi memotong. Nggak ada alasan. Kalau nggak bisa, cari kerja lain. Kata-kata itu menyebar cepat di kantor. Maya, yang mendapat laporan dari Pak Dirga, mencatatnya. Dia mulai kehilangan respek timnya, pikirnya. Ia sengaja memberikan tugas sulit ini untuk menguji Andi, tapi juga untuk melihat apakah ada sisa kebaikan di hati suaminya yang dulu. Malam itu, Andi pulang ke apartemen baru yang ia sewa bersama Lisa. Lisa menyambut dengan wine dan makan malam mewah. Kenapa muka lo kusut, sayang? Tanyanya sambil memeluk Andi. Andi menghela napas. Kerjaan tambah berat. Direksi kayak sengaja nyulitin gue. Tapi gue nggak bakal nyerah. Lisa tersenyum. Makanya, Andi, fokus sama aku. Ayahku bisa bantu lo naik lebih cepat. Lupain Maya. Lupain tugas susah ini. Kita cari jalan pintas. Andi ragu sejenak. Tapi ambisinya menang. Oke, coba ajak ayahmu meeting sama klien Malaysia. Kalau sukses, gue bisa pamer ke direksi. Sementara itu, Maya kembali ke rumah ayahnya. Ia duduk di ruang kerja Bapak Hadi, memeriksa laporan keuangan proyek Andi. Ia menemukan lebih banyak kejanggalan. Pengeluaran untuk hiburan klien, yang sebenarnya untuk dinner mewah dengan Lisa. Dia pikir nggak ada yang tahu. Gumam Maya, menyimpan bukti itu di folder rahasia. Bapak Hadi masuk, melihat wajah putrinya. Nak, kamu yakin gak mau langsung pecat dia? Dia selingkuh, sombong, dan sekarang ceroboh. Maya menggeleng. Belum, Pak. Aku mau dia gagal karena kesalahannya sendiri. Aku kasih dia proyek Malaysia ini untuk buktikan dia gak sehebat yang dia pikir. Bapak Hadi tersenyum. Kamu kejam, tapi adil. Ibumu pasti bangga. Keesokan harinya, Maya kembali ke kantor sebagai konsultan. Ia memanggil Andi untuk rapat kecil, menyamar sebagai Maya Sariwati. Andi masuk, sedikit gugup karena reputasi konsultan ini yang dekat dengan direksi. Maya menatapnya dengan dingin, tapi suaranya tetap profesional. Pak Andi, proyek Malaysia Anda bermasalah. Anggaran membengkak, dan klien komplain soal komunikasi. Apa rencana Anda? Andi tergagap. Tak biasa dipertanyakan begitu. Bu, ini cuma miskomunikasi. Saya bisa handle. Klien Malaysia akan ketemu mitra kami minggu depan. Maya mengangguk, tapi dalam hati tahu bahwa mitra itu adalah ayah Lisa, yang sebenarnya tak punya pengaruh besar di pasar Malaysia. Ia sengaja membiarkan Andi menggali lubangnya sendiri. Baik, saya beri waktu 2 minggu untuk perbaikan. Kalau gagal, ada konsekuensi. Andi keluar dari ruang rapat. Marah tapi tak bisa membantah. Ia merasa konsultan ini sengaja menekannya. Siapa sih Maya Sariwati ini? Keluhnya pada Budi. Kayak punya dendam sama gue. Budi mengangkat bahu. Hati-hati, Katanya dia orang kepercayaan direktur utama. Andi mencibir. Gue nggak takut. Gue punya Lisa dan koneksi ayahnya. Tapi tekanan mulai terasa. Bawahan Andi semakin memberontak. Klien Malaysia mengancam tarik kontrak, dan Lisa mulai menuntut lebih. Andi, beliin aku tiket ke Bali. Kita butuh libur. Andi,
yang tabungannya menipis karena gaya hidup baru, mulai stres. Maya, dari lantai atas, melihat semuanya. Ia mulai memberikan petunjuk halus tentang masa lalu mereka. Dalam email resmi ke Andi, ia menulis, "Fokus pada kerja keras, bukan koneksi. Sukses sejati datang dari hati yang tulus." Andi membaca, merasa ada yang aneh, tapi tak menyadari itu petunjuk dari Maya. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, menulis jurnal. "Andi, kamu pikir kamu di atas segalanya. Tapi aku tahu kelemahanmu. Balas dendamku dimulai, dan kamu tak akan lihat datangnya." Di apartemennya, Andi tidur gelisah, mimpi buruk tentang kegagalan proyek. Lisa di sampingnya, tak peduli, sibuk dengan ponselnya. Andi tak tahu, Maya sedang menyiapkan jebakan berikutnya. Proyek Malaysia akan jadi batu sandungan terbesar. Balas dendam Maya dimulai, bukan dengan kemarahan, tapi dengan strategi dingin. Rahasianya masih terpendam, tapi waktunya mendekati. Di kantor, gosip menyebar. Konsultan baru itu galak banget ke Pak Andi. Andi mulai curiga, tapi tak pernah menduga bahwa Maya Sariwati adalah istrinya yang dulu ia anggap tak pantas. Maya, dengan kuasa pewaris, bersiap untuk langkah berikutnya, menunggu Andi jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Pagi di gedung PT Maju Jaya terasa seperti awal dari sebuah puncak dramatis. Langit Jakarta cerah, tapi di dalam ruang-ruang ber-AC, ketegangan menyelimuti divisi marketing. Maya, kini dikenal sebagai Maya Sariwati, konsultan khusus yang misterius, duduk di ruang direksi dengan laporan proyek Andi di tangannya. Matanya menelusuri angka-angka dan keluhan yang menumpuk, tenggat waktu terlewat, anggaran membengkak, dan keluhan dari klien Malaysia yang semakin keras. Maya tahu, ini saatnya meningkatkan tekanan pada Andi, tapi dengan cara yang halus, strategis, dan tak terdeteksi. Rahasianya sebagai pewaris PT Maju Jaya tetap terjaga, tapi ia mulai menabur petunjuk kecil untuk mengguncang dunia Andi. Di lantai marketing, Andi duduk di ruangannya. Wajahnya penuh keringat meski AC menyala dingin. Proyek Malaysia yang ia pimpin berada di ujung tanduk. Klien mengancam membatalkan kontrak, dan timnya mulai memberontak karena gaya kepemimpinannya yang otoriter. Lisa, yang biasanya jadi penyemangat, kini lebih sering mengeluh. "Andi, ayahku bilang klien Malaysia nggak puas. Kamu harus bersihin ini, kalau nggak nama ayahku juga ikut jelek," katanya kemarin malam di apartemen mereka. Andi hanya mengangguk, tapi dadanya sesak. Ia merasa terjebak di antara ambisinya dan tekanan yang tak pernah ia prediksi. Pagi itu, Andi dipanggil ke ruang direksi untuk rapat evaluasi. Ia masuk dengan kemeja yang sedikit kusut, tanda malam tanpa tidur, dan mencoba menjaga senyum percaya diri. Di dalam ruangan, Maya duduk di samping Pak Dirga, memakai kacamata berbingkai tipis dan ekspresi profesional yang tak bisa dibaca. Andi hampir tak mengenalinya. Tapi ada sesuatu di suara dan gesturnya yang terasa familiar, meski ia tak bisa menangkap apa. "Selamat pagi, Pak Andi," sapa Maya dengan nada dingin tapi sopan. "Kami panggil Anda untuk bahas proyek Malaysia. Klien sangat kecewa. Ada penjelasan." Andi menelan ludah. Tangannya menggenggam map laporan. "Bu Maya, saya maksud Bu Sariwati. Ini cuma miskomunikasi kecil. Klien minta revisi, dan tim saya sedang kerjakan. Saya yakin minggu depan selesai." Maya mengangkat alis, menunjukkan laporan di depannya. "Miskomunikasi? Klien bilang Anda jarang balas email mereka. Anggaran juga membengkak karena pengeluaran tak resmi, seperti dinner klien yang ternyata bukan dengan klien." Ia menekankan kata terakhir. Matanya menatap tajam ke Andi. Andi tersedak kata-katanya. Ia tahu Maya merujuk pada dinner mewah dengan Lisa yang ia klaim sebagai biaya klien. "Itu perlu untuk networking, Bu. Saya bisa jelaskan." Maya tersenyum tipis, hampir sinis. "Networking? Atau kepentingan pribadi? Saya beri waktu 3 hari untuk perbaiki komunikasi dengan klien dan ajukan laporan anggaran yang benar. Kalau gagal, posisi Anda akan dievaluasi ulang." Ruangan hening.
Pak Dirga dan eksekutif lain hanya mengangguk, membiarkan Maya memimpin. Andi keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Kemarahan dan ketakutan bercampur. Siapa sih konsultan ini? Kayak punya dendam pribadi sama gue. Keluhnya pada Budi di kantin. Budi menggeleng. Hati-hati, Di. Katanya Bu Sariwati punya kuasa besar. Lo nggak mau berantem sama dia. Andi mencibir. Tapi hatinya gelisah. Ia tak tahu bahwa Maya, istrinya yang dulu ia anggap tak pantas, kini memegang kendali atas karirnya. Di sisi lain, Maya kembali ke ruang direksi, mencatat hasil rapat. Ia sengaja memberikan petunjuk halus dalam percakapan tadi, menyebut kepentingan pribadi untuk mengingatkan Andi pada pengkhianatannya. Tapi Andi terlalu terlena kesombongannya untuk menyadari. Sore itu, Andi bertemu Lisa di kafe mahal dekat kantor. Lisa, dengan gaun merah yang mencolok, tampak kesal. Andi, ayahku marah. Katanya klien Malaysia komplain ke dia. Kamu janji proyek ini bakal sukses, tapi sekarang malah berantakan. Andi memegang tangannya, berusaha menenangkan. Tenang, Liz. Aku bisa bersin. Konsultan baru itu cuma nyulitin. Tapi aku nggak bakal kalah. Lisa menarik tangannya. Kamu harus serius. Andi, kalau proyek ini gagal, ayahku nggak akan bantu lagi. Dan aku nggak mau sama orang yang gagal. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi diam, menyadari bahwa Lisa lebih peduli pada status daripada dirinya. Malam itu, ia pulang ke apartemen sendirian. Lisa bilang, ada urusan keluarga. Andi duduk di sofa, menatap ponselnya yang penuh notifikasi keluhan dari klien. Ia mulai merasa terpojok. Sementara itu, Maya kembali ke rumah ayahnya di Pondok Indah. Ia duduk di ruang kerja, memeriksa email dari klien Malaysia yang ia hubungi diam-diam. Klien itu, yang sebenarnya kenal Bapak Hadi, setuju untuk menekan Andi lebih keras atas saran Maya. Biarkan dia merasa terdesak, pikir Maya. Tapi di balik rencana balas dendamnya, ada pergulatan batin. Ia masih ingat Andi yang dulu, pria sederhana yang membelikannya donat murah dan memeluknya di bawah hujan. Apakah aku terlalu kejam? Tanyanya pada diri sendiri. Bapak Hadi masuk, melihat wajah putrinya. Nak, kalau kamu ragu, hentikan sekarang. Tapi ingat, dia yang hianati kamu. Maya mengangguk. Aku tahu, Pak. Tapi aku masih sayang dia. Cuma, aku ingin dia belajar. Keesokan harinya, konfrontasi berlanjut. Andi, dengan laporan yang buru-buru disusun, presentasi di depan Maya dan direksi. Ia berusaha percaya diri, tapi suaranya gemetar saat menjelaskan revisi proyek. Maya, dengan dingin, memotong. Pak Andi, ini bukan soal revisi. Ini soal integritas. Anda janji banyak, tapi hasilnya minim. Apa Anda pikir jabatan senior membuat Anda kebal? Andi terdiam, wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi tatapan Maya membuatnya ciut. Ada sesuatu di mata wanita itu, kemarahan yang terpendam, tapi juga kesedihan. Saya akan perbaiki, Bu, katanya akhirnya. Setelah rapat, Andi duduk di ruangannya, kepala di tangan. Lisa tak muncul hari itu, hanya kirim pesan. Aku sibuk, beresin proyekmu dulu. Andi merasa semakin sendirian. Ia mulai teringat Maya, istrinya yang dulu selalu mendukung, yang kini ia tinggalkan demi ambisi. Tapi kesombongannya masih menang. Gue nggak salah. Dia nggak pantas buat gue. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Maya, dari lantai atas, tahu persis apa yang terjadi. Ia dengar dari Pak Dirga bahwa Lisa mulai menjauh karena proyek Andi bermasalah. Dia akan segera sadar siapa yang benar-benar mendukungnya, pikir Maya. Ia sengaja menabur petunjuk lagi, mengirim email anonim ke Andi. Sukses sejati bukan dari jabatan, tapi dari hati yang setia. Ingat siapa yang selalu ada untukmu. Andi membaca email itu. Bingung. Siapa sih ini? Pikirnya. Ia mulai curiga ada yang tahu masa lalunya dengan Maya.
tapi tak menyadari bahwa pengirimnya adalah Maya sendiri. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, memandang foto pernikahan mereka. Air matanya menetes, tapi ia cepat menghapusnya. Aku nggak akan menyerah, Mas. Tapi kamu harus rasakan akibatnya dulu. Di apartemennya, Andi minum sendirian, memikirkan tekanan kerja dan Lisa yang semakin dingin. Ia mulai ragu, tapi kesombongannya masih menutupi. Konfrontasi di kantor tadi adalah pukulan pertama, tapi Maya tahu itu belum cukup. Ia siapkan langkah berikutnya. Rapat besar yang akan mengguncang dunia Andi. Twist kecil muncul saat Maya menemukan email dari klien Malaysia ke direksi, menyebut konsultan eksternal, Lisa, tak kompeten. Maya tersenyum. Lisa akan jadi beban Andi sekarang, pikirnya. Balas dendamnya berjalan sesuai rencana, tapi pergulatan batinnya semakin berat. Antara dendam dan cinta lama yang tak kunjung padam. Gedung PT Maju Jaya berdiri megah di bawah langit Jakarta yang mulai meredup menjelang senja. Di dalam, suasana tegang menyelimuti ruang rapat utama di lantai puncak, tempat para eksekutif dan manajer senior berkumpul untuk rapat besar triwulanan. Hari ini adalah momen yang telah lama ditunggu Maya. Setelah berbulan-bulan menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris perusahaan, ia siap untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dan memberikan pelajaran terakhir kepada Andi. Hati Maya bercampur antara tekad kuat dan luka lama yang masih terasa. Ia ingin Andi menyesal, tapi di sudut hatinya, ia masih berharap ada sisa kebaikan di pria yang dulu ia cintai. Pagi itu, Andi berjalan ke kantor dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Proyek Malaysia yang ia pimpin resmi gagal. Klien menarik kontrak setelah laporan terakhir menunjukkan ketidakpatuhan terhadap tenggat dan anggaran. Timnya memberontak, beberapa anggota mengundurkan diri, dan Lisa, yang awalnya jadi penyemangat, kini menjauh. Ayahku nggak mau terlibat lagi. Andi, kamu bikin malu keluargaku, kata Lisa kemarin malam sebelum pergi tanpa pamit. Andi merasa dunianya runtuh, tapi kesombongannya masih mendorongnya untuk bertahan. Gue masih manajer senior. Gue bisa bangkit, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Di ruang rapat, Maya duduk di sisi meja panjang, masih sebagai Maya Sariwati, konsultan khusus. Pak Dirga, yang tahu identitas aslinya, memberi isyarat halus bahwa ini saatnya. Bapak Hadi Wijaya, direktur utama dan ayah Maya, hadir untuk pertama kalinya dalam rapat besar ini, duduk di ujung meja dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Andi masuk terakhir, wajahnya tegang, mencoba menyembunyikan kegagalan proyeknya dengan senyum kaku. Rapat dimulai dengan laporan keuangan perusahaan. Maya, dengan suara tenang tapi tegas, mempresentasikan analisis proyek ekspansi. Sayangnya, proyek Malaysia gagal karena mismanagement, katanya, matanya sekilas menatap Andi. Anggaran membengkak, komunikasi buruk, dan kepemimpinan yang kurang efektif. Pak Andi, sebagai manajer senior, Anda bertanggung jawab. Apa penjelasan Anda? Andi berdiri, tangannya gemetar memegang map. Bu Sariwati, saya akui ada kesalahan, tapi ini bukan sepenuhnya salah saya. Tim saya kurang kerjasama, dan klien terlalu menuntut. Saya sudah coba maksimal. Maya mengangguk, tapi nadanya dingin. Maksimal? Laporan menunjukkan Anda lebih fokus pada networking pribadi daripada proyek. Dinner mewah, pengeluaran tak resmi, dan kurang mendengar tim. Ini bukan sikap manajer senior. Ruangan hening. Andi memerah, ingin membantah. Tapi tatapan Bapak Hadi membuatnya ciut. Saya akan perbaiki, Pak, Bu, katanya pelan. Bapak Hadi akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Andi, perusahaan ini dibangun dengan kerja keras dan integritas. Jabatan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melayani. Anda gagal menunjukkan itu. Andi menunduk, merasa dipermalukan di depan semua eksekutif. Tapi momen itu belum selesai. Maya berdiri, melepas kacamata berbingkainya, dan berjalan ke depan ruangan. Ada satu hal lagi yang perlu diklarifikasi, katanya,
Suaranya kini lebih lembut tapi penuh kekuatan. Saya bukan hanya konsultan. Nama saya Maya Sariwijaya, putri tunggal Bapak Hadi Wijaya, dan pewaris utama PT Maju Jaya. Ruangan terdiam. Andi mengangkat kepala. Matanya melebar. Maya? Kamu? Maya menatapnya langsung. Matanya penuh campuran kemarahan dan kesedihan. Ya, Andi. Saya Maya. Istrimu yang dulu kamu anggap tak pantas. Karena cuma staf HR. Kamu tak pernah tahu. Promosimu, peluangmu. Semua itu karena saya dorong dari belakang. Tapi kamu memilih sombong, selingkuh dengan Lisa, dan ajukan cerai karena aku terlalu sederhana. Andi terhuyung. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Maya, aku nggak tahu aku. Jangan. Potong Maya. Kamu pikir jabatan dan uang bikin kamu lebih baik dari aku? Kamu tak tahu perusahaan ini milik keluargaku. Kamu cuma budak kerja di sini, Andi, dan kamu gagal karena kesombonganmu sendiri. Bapak Hadi bangun, menambahkan dengan suara tegas. Andi, posisi Anda sebagai manajer senior dicabut. Anda diturunkan ke koordinator tim, dengan masa percobaan 3 bulan. Kalau tak ada perbaikan, Anda keluar. Andi terduduk. Dunia yang ia bangun dengan kesombongan runtuh dalam sekejap. Eksekutif lain menatap dengan campuran kaget dan simpati. Tapi tak ada yang membela. Maya melanjutkan. Suaranya kini lebih lembut. Aku beri kamu kesempatan kedua, Andi. Bukan karena aku masih sayang. Tapi karena aku percaya orang bisa berubah. Tapi ini terakhir. Jangan sia-siakan. Andi menatap Maya. Air matanya hampir jatuh. Maya, aku salah. Aku nggak tahu maaf. Maya menggeleng. Maafmu terlambat. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Rapat selesai. Dan Andi keluar dengan langkah lemah. Seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Di kantin, gosip menyebar cepat. Ternyata Bu Sariwati itu Maya, istri Pak Andi. Dia pewaris perusahaan. Budi, yang mendengar, hanya menggeleng. Gue bilang, Di, jangan main-main sama Maya. Malam itu, Andi duduk sendirian di apartemennya. Lisa tak lagi menjawab teleponnya. Dan tabungannya menipis karena gaya hidup mewah yang ia coba pertahankan. Ia menatap foto lama dengan Maya di ponselnya. Air matanya akhirnya jatuh. Aku bodoh banget, bisiknya. Sementara itu, Maya kembali ke rumah ayahnya. Duduk di ruang keluarga dengan Bapak Hadi. Pak, aku ungkap semuanya. Tapi kenapa hatiku masih sakit? Bapak Hadi memeluknya. Nak, kamu masih sayang dia. Tapi kamu juga kuat. Kamu beri dia pelajaran. Tapi juga kesempatan. Itu tanda hati besar. Maya mengangguk, tapi air matanya menetes. Pengungkapan identitasnya adalah kemenangan, tapi juga luka. Ia tahu Andi menyesal. Tapi apakah itu cukup? Ia memutuskan untuk memberi Andi 3 bulan masa percobaan. Bukan hanya di kantor, tapi juga untuk melihat apakah ia bisa kembali jadi pria yang dulu ia cintai. Twist akhir muncul saat Bapak Hadi mengungkapkan rahasia kecil. Nak, aku tahu semua tentang Andi dari awal. Aku biarkan kamu handle ini karena aku percaya kamu bisa. Tapi aku juga punya rencana cadangan kalau dia tak berubah. Maya tersenyum tipis. Apa itu, Pak? Bapak Hadi tertawa. Nanti kamu tahu. Fokus dulu ke perusahaan. Kamu pewaris. Dan sekarang saatnya ambil kendali penuh. Maya mengangguk. Hatinya lebih ringan. Pengungkapan identitasnya mengguncang Andi, tapi juga membebaskan dirinya. Ia bukan lagi Maya staf HR, tapi Maya Sariwijaya, pewaris yang siap memimpin. Andi, di sisi lain, harus memulai dari bawah lagi, dengan penyesalan yang membayangi setiap langkahnya. Malam itu, Maya menulis di jurnalnya. Andi, aku ungkap siapa aku. Sekarang giliranmu buktikan siapa kamu sebenarnya. Aku menunggu, tapi tak selamanya. Di luar, Jakarta bersiap untuk malam baru. Maya, dengan kuasa barunya, siap menghadapi masa depan. Andi,
di sudut kota, menghadapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Pengungkapan itu adalah klimaks, tapi cerita mereka belum selesai. Malam menyelimuti Jakarta dengan gemerlap lampu kota. Tapi di dalam rumah mewah Bapak Hadi di Pondok Indah, suasana terasa hening. Maya duduk di balkon kamarnya, memandang cakrawala kota yang berkilau. Pikirannya berkelana antara masa lalu dan masa depan. Pengungkapan identitasnya sebagai pewaris PT Maju Jaya di rapat besar kemarin masih terasa seperti mimpi. Wajah Andi yang pucat, matanya yang penuh penyesalan, dan keheningan ruangan saat ia mengaku sebagai Maya Sariwijaya, semuanya terpatri di benaknya. Tapi kini, setelah ledakan itu, Maya menghadapi pertanyaan besar. Apakah ia bisa memaafkan Andi, atau apakah perpisahan adalah jalan terbaik? Di apartemen barunya yang kini terasa kosong, Andi duduk di sofa, menatap botol bir yang belum disentuh. Apartemen itu, yang dulu ia sewa bersama Lisa untuk memamerkan statusnya, kini hanya mengingatkannya pada kegagalan. Lisa telah pergi, memutuskan hubungan setelah proyek Malaysia gagal dan ayahnya menolak membantu lagi. Aku nggak mau sama pecundang, katanya dingin sebelum menghilang. Andi, yang kini diturunkan jadi koordinator tim dengan masa percobaan 3 bulan, merasa dunianya runtuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa Maya, wanita yang ia anggap tak pantas, adalah pewaris perusahaan tempat ia bekerja. Andi mengambil ponselnya, membuka foto pernikahan mereka. Maya tersenyum di sampingnya. Gaun putih sederhana membuatnya tampak seperti malaikat. Aku bodoh banget, Maya, bisiknya. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya sejak pengajuan cerai, Andi merasa penyesalan sejati. Ia tahu kesombongannya telah menghancurkan segalanya. Tapi apakah masih ada harapan? Keesokan harinya, di kantor PT Maju Jaya, suasana berubah. Gosip tentang Maya sebagai pewaris menyebar seperti api. Rina, teman Maya di HR, mendekatinya di kantin dengan mata berbinar. Maya, kamu beneran putri bos besar? Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku kira kamu cuma staf biasa. Maya tersenyum tipis. Aku ingin hidup biasa, Rin. Tapi sekarang mungkin saatnya aku terima siapa aku sebenarnya. Andi, dari meja kerjanya yang kini lebih kecil, mendengar bisik-bisik itu. Ia tak berani menatap Maya saat ia lewat di koridor. Kini dengan aura direktur yang tak bisa disembunyikan. Maya, yang kini resmi menjadi asisten direktur utama, mulai mengambil alih proyek-proyek besar perusahaan. Ia memimpin rapat dengan percaya diri, tapi di balik sikap profesionalnya, ia memantau Andi dari jauh. Bapak Hadi, yang selalu mendukung Maya, memanggilnya ke ruang kerjanya. Nak, kamu sudah ungkap identitas. Sekarang apa rencanamu dengan Andi? Dia dalam masa percobaan. Kalau dia gagal lagi, aku pecat. Maya menatap ayahnya. Hatinya terbelah. Pak, aku masih sayang dia. Tapi aku nggak mau balik kalau dia nggak berubah. Aku kasih dia 3 bulan untuk buktikan dia bukan pria sombong yang kemarin. Bapak Hadi mengangguk. Kamu bijak, Nak. Tapi ingat, kamu pewaris. Jangan biarkan hati mengaburkan logika. Di lantai marketing, Andi mulai dari bawah lagi. Ia tak lagi memerintah kasar, tapi mendengar bawahan dengan sabar. Ia lembur setiap malam, memperbaiki laporan, dan bahkan meminta maaf pada timnya. Saya salah dulu, guys. Kita mulai dari nol, oke? Katanya di rapat tim. Beberapa anggota tim terkejut, tapi mulai menghormatinya lagi. Andi juga mulai mencari Maya. Ia tahu cerai mereka hampir selesai, tapi ia ingin bicara. Suatu sore, ia menunggu Maya di lobi kantor, jantungan. Saat Maya keluar dari lift, Andi mendekat. Maya, boleh bicara sebentar? Maya menatapnya. Ekspresinya dingin tapi tak kejam. Apa, Mas? Andi menunduk. Suaranya gemetar. Aku tahu aku salah besar. Aku sombong, selingkuh, dan buang kamu kayak sampah. Aku nggak tahu kamu pewaris. Tapi itu nggak alasan. Aku nyesel. Maya, aku mau berubah. Buat kamu, buat kita. Maya diam.
Hatinya teraduk. Andi, kamu bilang aku nggak pantas karena aku sederhana. Sekarang, karena tahu aku pewaris, kamu minta balik? Apa bedanya sama Lisa? Andi menggeleng cepat. Bukan karena kamu pewaris. Aku sadar aku kehilangan kamu. Maya, yang beneran sayang sama aku. Aku mau buktikan, nggak cuma di kantor, tapi juga buat kamu. Maya menatapnya lama, mencari kejujuran di matanya. Baik, Andi, aku kasih kamu waktu. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Tapi jangan harap aku langsung terima kamu. Luka yang kamu kasih nggak gampang hilang. Andi mengangguk, matanya penuh harapan. Terima kasih, Maya. Aku nggak akan sia-siakan. 3 bulan berikutnya, Andi berubah drastis. Ia kerja keras, memimpin tim dengan rendah hati, dan berhasil menyelamatkan proyek kecil yang diberikan kepadanya. Ia tak lagi pamer, tak lagi bergaul dengan kalangan elit. Ia bahkan menjual mobil dinasnya, yang sudah ditarik perusahaan, dan hidup sederhana lagi, seperti dulu saat baru kenal Maya. Maya memantau dari jauh. Laporan dari Pak Dirga menunjukkan kemajuan Andi. Dia berubah. Non Maya. Dia kerja seperti dulu, penuh semangat tapi nggak sombong, kata Pak Dirga. Malam terakhir masa percobaan, Maya mengundang Andi ke rumah ayahnya. Andi tiba dengan kemeja sederhana, tangannya membawa sekotak donat, seperti dulu saat mereka pacaran. Aku tahu ini nggak seberapa, Maya, tapi ini dari hati, katanya. Maya tersenyum, pertama kalinya sejak cerai. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara panjang. Andi menceritakan penyesalannya, bagaimana ia tersesat dalam ambisi, dan bagaimana kehilangan Maya membuatnya sadar. Aku nggak pantas minta balik, Maya. Tapi kalau kamu kasih kesempatan, aku janji jadi Andi yang dulu, yang sayang kamu apa adanya. Maya menatapnya. Air matanya hampir jatuh. Aku juga kangen Andi yang dulu, Mas. Tapi aku nggak mau terluka lagi. Kalau kita coba lagi, kamu harus mulai dari nol. Buktikan setiap hari. Andi mengangguk, memegang tangan Maya dengan lembut. Aku setuju. Aku akan kerja keras, bukan cuma di kantor, tapi buat kita. Bapak Hadi, yang mendengar dari ruang sebelah, tersenyum. Dia berubah. Nak, tapi keputusan ada di kamu. Maya mengangguk. Aku kasih dia kesempatan, Pak. Tapi dengan syarat, dia harus hargai aku sebagai Maya, bukan pewaris. Malam itu, Maya dan Andi pulang ke apartemen kecil mereka yang dulu, yang kini disewa kembali oleh Maya. Mereka duduk di sofa, berbagi donat, dan tertawa seperti dulu. Cerai mereka dibatalkan, tapi perjalanan masih panjang. Andi tahu, ia harus membuktikan dirinya setiap hari, dan Maya, kini sebagai pewaris yang percaya diri, siap memimpin perusahaan sambil menjaga hati. Pesan moral cerita ini terasa jelas. Kesombongan bisa menghancurkan, tapi pengampunan dan perubahan bisa membangun kembali. Maya menutup jurnalnya malam itu, menulis, Andi, kamu kembali. Tapi aku sekarang Maya Sariwijaya, dan kamu harus hargai itu. Kita mulai lagi, tapi kali ini dengan cinta yang lebih kuat. Di luar, Jakarta terus bergerak, tapi di apartemen kecil itu, Maya dan Andi menemukan awal baru. Rekonsiliasi mereka bukan akhir, tapi babak baru penuh harapan.